Kegiatan kursus lisensi C Diploma PSSI yang dilaksanakan DKI Jakarta ini diikuti oleh beberapa pesertanya mantan pemain timnas dan masih aktif juga bermain bola di Liga 1 maupun di Liga 2. Dan kita lihat sendiri mereka sangat antusias. Oke, Ramdhani, Anda kan peserta kursus C PSSI Diploma atau AFC. Kita di minggu pertama itu mempelajari usia 10 sampai 13 tahun dan minggu kedua usia 14-17 dengan memakai kurikulum filosofi sepak bola Indonesia. Bagaimana Anda melihat kurikulum filosofi sepak bola Indonesia yang Anda pelajari selama ini? Yang jelas ketika mendapat filosofi sepak bola Indonesia atau Filanesia ini, akhirnya saya punya wawasan pengetahuan tentang sepak bola itu terbuka, di mana filosofi sepak bolanya itu mengajarkan kita dasar-dasar dari permainan sepak bola dan bagaimana juga basic untuk ketika kita masuk ke permainan juga kita tahu bahwa basic yang harus kita perkuat itu seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah ketika mengikuti kursus lisensi C dengan metodenya filosofi sepak bola Indonesia, saya merasa bahwa wawasan tentang sepak bola itu lebih banyak. Oke. Sekarang kan tadi 18-17. Cara ini kan udah bisa juga kita ajarkan di senior ya. Kamu lihat dengan program yang kita ajarkan ini selama ini. Semakin terbuka nggak cara bermain kamu, wawasan kamu ketika pulang ke klubmu nantinya? Ya. Melihat filosofi kita. Ya, dari filosofi sepak bola Indonesia ini saya mengerti bahwa apa yang ketika saya di klub itu, ketika saya bermain sama pelatih dibilang kamu salah dengan seperti ini, saya paham sekarang bahwa memang benar yang saya lakukan itu salah. Dan kenapa salah? Saya juga menemukannya di sini. Kenapa saya bisa salah? Jadi filosofi sepak bola Indonesia bagus diterapkan di usia-usia muda untuk kedepannya, atau bagaimana kedepannya untuk timnas-timnas kita? Ya, filosofi sepak bola Filanesia ini sangat baik, basic buat anak-anak usia muda, karena dimana kita mengajarkan filosofi ini, mengajarkan bagaimana basic dasar dari mana untuk kontrol bola, untuk first touch-nya, untuk build up, untuk bagaimana dia ketika pegang bola, prinsip utama dari sepak bola untuk kita menyerang itu adalah selalu bermain ke depan. Terima kasih. Siap, Coach. Oke, lanjut. Oke, Marzuki, Anda kan masih aktif main bola dan Anda pemain juga, sudah berkecimpung di sepak bola. Bagaimana perbedaan sepak bola yang Anda pelajari itu dengan filosofi yang Anda pelajari sekarang, mulai dari usia 10-13 dan 14-17? Tentang filosofi kita bagaimana menurut Anda? Menurut saya filosofi Indonesia sangat baik ya buat pemain muda, karena saya juga merasakannya. Begitu terbukanya otak saya, selama ini saya tidak ada apa-apanya bermain sepak bola. Jadi mungkin di filosofi Indonesia ini mudah-mudahan bisa dikembangkan, bukan di satu daerah tapi seluruh Indonesia ini harus bisa merasakan dan melihat bagaimana cara bermain sepak bola yang sangat efektif buat saya. Oke, terbuka wawasan sekarang ya? Wah, terbuka banget wawasan untuk kedepannya kita latih anak-anak ini usia ini untuk jenjang kedepannya. Ini kan di future, kita bicara di future. Cocok untuk diterapkan usia-usia muda kah atau gimana? Menurut Anda sekarang? Menurut saya sangat cocok sekali buat pemain-pemain muda Indonesia yang berbakat. Sayang kalau tidak dipoles dengan cara bermain filosofi Indonesia ini buat saya. Karena saya aja sangat menyesal. Saya baru bisa belajar di usia tua. Sebenarnya saya pengen kalau saya bisa, saya ngambil lisensi di usia 10 tahun mungkin. Biar bisa saya juga tahu cara bermain sepak bola yang benar. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Marzuki. Oke, Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunun Cahyo. Mengenai soal filosofi Filanesia, menurut saya bagus. Mungkin saya dulu belajar sepak bola hanya sekedar main bola karena keseringan, halnya kayak misal heading itu saya taunya heading bisa bagus karena keseringan, tapi kita nggak tahu teknik heading seperti apa, pengenaan yang seperti apa, itu jarang kita ketahui dulu. Kita hanya seperti ini. Nah, sekarang saya di sini belajar dan melihat program ini tuh finalisnya tuh bagus buat kedepannya, apalagi buat yang muda-muda nantinya ke depan. Semoga dengan kita belajar bisa menyampaikan ke anak-anak muda yang sekarang bisa lebih baik lagi dan bisa buat Indonesia lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Siap.
Oke, Randy Siregar, Anda kan ikut kursus dalam kursus 2 minggu ini. Seminggu kita sudah belajar kemarin 10-13, sekarang 14-17. Bagaimana Anda melihat filosofi yang kita ajarkan di dalam coaching course ini? Ya, selama saya mengikuti kursus ini, saya dapat banyak pengetahuan tentang bagaimana melatih sepak bola secara keseluruhan. Ya, dengan adanya filosofi sepak bola ini makin maju. Jadi kedepannya anak-anak bisa bermain sepak bola dengan baik seperti itu, Coach. Oke, terus terbuka nggak wawasan kamu ini melihat selama ini waktu kita latihan yang bagaimana, terus ikut kursus, wawasan kamu makin terbuka atau tidak ya? Oke. Ya, makin kesini sepak bola itu makin berkembang. Jadi setiap zaman itu sepak bola makin berkembang. Jadi dengan adanya filosofi sepak bola Indonesia ini atau Vilanesia, saya bisa merasakan bahwa itu kita tuh yang lalu-lalu tuh udah ketinggalan. Makanya mulai dari sekarang anak-anak usia dini itu harus bisa belajar tentang filosofi sepak bola Indonesia yang sekarang. Oke, terima kasih. Sama-sama, Coach. Oke, Saprisa, Anda kan sementara ini setelah dalam kursus diploma PSSI dan AFC, Anda mengikuti program filosofi sepak bola 1 minggu itu usia 10-13 dan minggu kedua ini adalah 14-17. Bagaimana Anda melihat tentang sepak bola filosofi yang kita kembangkan sekarang di Indonesia ini untuk kedepannya? Menurut saya, selama saya di sini saya sangat belajar banyak di kursus ini. Menurut saya sangat cocok diterapkan di anak-anak umur 10-14 karena memang di sini kita diajarkan untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar sepak bola. Ya, itu sangat nanti kalau misalnya kita bagus di usia dini, dampaknya sangat bagus juga buat timnas kita ke depannya. Oke, sekarang Anda kan setelah kursus ini, bagaimana terbuka nggak wawasan kamu main bola? Perbedaan dari dulu Anda main bola dengan latih tanpa terstruktur, sekarang kan sudah latihan dengan struktur. Terbuka nggak wawasanmu? Anda yang tahu rasakan. Ya, Bagaimana perasaanmu? Sangat terbuka sekali. Berarti menurut saya yang dulunya benar saya bermain sepak bola, rupanya setelah mengenal filosofi Vilanesia ini begitu banyak hal-hal yang harus saya koreksi. Ya, mulai dari kita nanti ke depannya akan mencoba mengajarkan gimana sepak bola yang sebenarnya. Apa yang harus dipelajari pemain-pemain muda kita nanti. Oke, terima kasih. Erwin, go. Filosofi sepak bola Indonesia bagaimana Anda melihat dan Anda pelajari selama seminggu ini? Menurut saya ini sangat bagus karena diajarkan itu langsung bermain seperti kayak luar. Jadi langsung menyerang, spirit out. Pokoknya bagus lah untuk Indonesia ke depannya. Anak-anak. Untuk anak-anak 14, 17, 10, 13 tahun, sama 6 sampai 9 tahun. Itu saja mungkin dari saya, Herundi Saputra. Oke, terima kasih. Oke, selama saya mengenal sepak bola filosofi Vilanesia ya. Vilanesia sangat bagus buat tim Indonesia untuk cara main Indonesia dari bola kaki, stopper, ke kanan, ke gelandang sampai ke depan. Cara mainnya sangat bagus dan posisi untuk cara bermain sangat bagus dan kembali transisi bertahan sangat bagus juga ya. Semoga dengan adanya Filosofi dengan apa nih? Vilanesia. Vilanesia makin bagus dan makin berkembang di Indonesia. Itu aja harapan saya. Oke, bagaimana nanti kalau kamu ajarkan anak-anak, apakah kau akan Saya akan ajarkan? pakai program Vilanesia di dengan saya nanti. Mudah-mudahan ini berkembang untuk masa depan Indonesia nanti. Terima kasih. Ya. Gilang Ginarsa, ya bagaimana Anda kan peserta juga dalam kursus ini. Anda merasakan 1 minggu itu 10-13, minggu keduanya 14-17. Apa ya perbedaan dengan cara bermain kamu dulu dengan adanya kurikulum Vilanesia ini? Bagaimana pandangan Anda tentang filosofi sepak bola Indonesia untuk kedepannya kita mengajarkan kepada anak-anak? Ya, filosofi Vilanesia ini kan memang diteliti, dibuat untuk sesuai dengan kriteria pemain sepak bola Indonesia. Selama saya mengikuti kursus ini ternyata benar, itu sangat baik, apalagi untuk usia-usia dini. Bagaimana kita bisa menciptakan usia dini menjadi pemain-pemain yang memang nanti seniornya itu dia sudah matang, dia sudah bagus dan bisa
menjadi benar-benar menjadi tumpuan pemain timnas Indonesia. Dan saya berharap Villanesia ini semua bisa merasakan di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di berbagai tempat aja. Jadi semua kualitas pemain Indonesia bisa merata. Dengan seperti itu, insya Allah kita bisa banyak mendapatkan bibit-bibit pemain untuk timnas kita. Oke, sekarang wawasan Anda terbuka nggak? Bagaimana Anda dulu latihan dengan main bola dulu dengan sekarang ketika Anda mengikuti kursus di minggu terakhir ini, minggu kedua ini 14-17 dengan cara bermainnya bagaimana, build up apa semua, wawasan Anda semakin bagaimana? Oh jelas Coach, itu jelas sangat terbuka dan saya pun juga sedikit menyesal lah ya. Kenapa tidak dari sebelum-sebelumnya saya mungkin mengikuti kursus ini sehingga saya bisa mendapat ilmu yang sangat banyak di sini Coach. Jadi mungkin bukan hanya untuk pembinaan saja, terutama untuk diri pribadi saya sendiri ke depannya bisa merubah cara bermain karena sangat banyak saya mendapatkan ilmu di sini Coach dari Villanesia itu. Makasih. Oke. Asep, bagaimana menurut Anda tentang selama seminggu kita belajar kurikulum yang ada di kita adalah Villanesia? Alhamdulillah bersyukur membuka wawasan saya bermain bola yang baik dan benar, cara mengajarkan saya cara bermain bola yang baik dan benar ini sangat berkesempatan buat saya dengan adanya filosofi ini ya? Adanya filosofi ini saya sangat mendukung sekali, bahkan kalau saya insya Allah lulus dengan lisensi ini saya akan selalu mengajarkan itu kepada anak murid saya. Terima kasih Sep. Oke, bagaimana ya? Kalau saya melihat sebelum saya masuk kursus, saya akan datang tidak tahu apa-apa. Setelah mendapatkan pengajaran dari instruktur tentang bagaimana sepak bola Villanesia, untuk kedepannya bagi pemain-pemain muda sepertinya sangat cocok karena cocok sama karakter pemain-pemain sepak bola Indonesia yang suka selalu ingin mendapat bola dan selalu ingin menyerang. Kedepannya semoga Villanesia ini menjadi salah satu aspek untuk Indonesia kedepannya menjadi jaya seperti dulu lagi. Oke, dengan adanya filosofi ini kalian kan belajar di sini nih. Bagaimana nantinya ke depan ketika Anda pulang untuk melatih anak-anak? Gimana Coach? Untuk kamu latih anak-anak nanti ke depannya bagaimana? Kalau kau pulang ini apa kau pasti pakai Villanesia atau bagaimana? Oh, yang pasti iya, yang pasti karena kita belajar dan kita mempunyai pandangan yang terbuka untuk Villanesia ini, kita pasti mempraktikkan Villanesia ini kepada anak-anak muda agar ketika mereka masuk ke dalam permainan level tertinggi mereka tidak akan kabur lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, yang kemarin ada yang di crossing, yang di coaching kemarin adalah yang menyerang crossing. Sekarang yang kau tutup, yang kau coaching sekarang adalah kembali dari itu. Paham nggak? Kemarin kan yang turun Om Bambang kemarin, Coach Bambang kemarin, Sedo. Nah itu dia, yang peraganya ente. Nah, itu jadi press build up-nya di situ dia, topiknya ini. Itu biar masuk ke kita ya. Oke. Yuk, lanjut. Oh, satu lagi. Bukan tempat itu bukan. Ayo mau tahan. MC antar MC dulu. Masuk ya? Ya, selamat pagi. Pagi. Pagi ini akan dilanjutkan kelompok apa? Video. Kelompok 1, pengembangan permainan Captain Goal 2, model latihan sesi 1. Untuk kelompok 1, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, materi hari ini temanya kita cegah. Kamu banyak perbaiki apa? Body shape, betul?
aki adalah polisi, tapi kok tidak pernah pasti, betul ya? Karena topik apa di ya terus. Oke, lapangannya tadi ya. Oke, lanjut. Inilah rangkaian kegiatan kursus lisensi C Diploma PSSI yang dilaksanakan di lapangan sintetis Pulau Mas. Kita lihat ada beberapa foto-foto mereka, ada yang presentasi, ada yang kerja kelompok di kelas. Ini kelompok tugas menggambar untuk kegiatan praktek besok di lapangan, dan kita lihat sendiri sangat antusias mereka semua menggambar sampai ada beberapa yang tidur-tiduran. Setelah itu dipresentasikan di lapangan. Kita lihat sendiri ini juga praktek goalkeeper, peraganya adalah peserta itu sendiri. Ini beberapa presentasi mereka, dan setelah itu baru instruktur yang mengambil alih presentasi tersebut. Kita lihat kekompakan mereka, kebersamaan, dan tercipta di dalam kursus ini adalah football family. Kami selalu menanamkan football family, kebersamaan. Karena ketika tercipta kebersamaan dalam lapangan, kekompakan di luar dan di dalam lapangan, yakin dan percaya bahwa akan berhasil mereka semua. Terus setelah ujian kita ada feedback, beberapa ini kita lihat ada feedback. Kita tanya apa hasil dari ujian mereka sehingga dia bisa mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihan daripada mereka saat ujian praktek di lapangan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua